А второй что стоит за ним? Invasi Rusia di Ukraina memasuki pekan ketiga. Pasukan Rusia terus berupaya menaklukkan kota-kota di Ukraina. Berikut rangkuman situasi terkini perang Rusia versus Ukraina. Sebelumnya, juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan akan melancarkan serangan dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada para tentara bayaran asing. Tembakan rudal Rusia menghancurkan fasilitas yang digunakan Legion Internasional Ukraina dan menewaskan hingga 180 pejuang asing. Sebanyak 3 orang mantan pasukan khusus Inggris diduga tewas akibat serangan Rusia di Ukraina pada Minggu 13 Maret 2022. Kini pihak berwenang Inggris tengah menyelidiki kasus ini. Mereka menggelar penyelidikan setelah puluhan orang terbunuh dalam serangan rudal di dekat perbatasan Ukraina dan Polandia. The Independent melaporkan, 3 mantan tentara elit Inggris itu diduga tewas setelah rudal Rusia menghantam pusat perdamaian dan keamanan internasional di Yavoriv, yang berjarak kurang dari 24 km dari perbatasan Ukraina. Amerika Serikat khawatir dan menyampaikan kecurigaan bahwa Cina terbuka untuk memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Rusia. Sumber CNN dari pejabat militer Amerika menyatakan telah memiliki informasi atas indikasi tersebut. Informasi itu juga telah disampaikan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan negara-negara sekutu Amerika. Namun belum jelas apakah bantuan tersebut benar-benar akan diberikan Cina kepada Rusia. Hal ini karena Cina dan Rusia mendeklarasikan kemitraan strategis tanpa batas. Beijing berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengekspresikan pandangannya sebagai sahabat karib Rusia. Pasukan terjun payung Rusia dalam pertempurannya dengan nasionalis Ukraina menyita sistem anti-tank peluncur granat tangan dan sistem rudal anti-pesawat portable produksi barat di daerah desa Guta Mehizgorskaya, wilayah Kiev. Unit pasukan lintas udara Rusia menangkap kubu nasionalis dan tentara bayaran asing. Pasukan terjun payung Rusia menyita 10 sistem rudal anti-tank Javelin buatan Amerika dan sejumlah jenis senjata lain yang dipasok oleh negara-negara barat ke Ukraina. Semua sistem anti-tank Javelin yang ditangkap dan senjata asing lainnya kemudian dipindahkan dan diberikan ke unit milisi rakyat, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Terlihat jelas bahwa drone-drone Rusia berhasil menghabisi target darat di Ukraina. Target itu ditujukan kepada basis-basis pasukan Ukraina dan kendaraan militer Ukraina yang berada di darat. Penggunaan drone tempur itu dilakukan dalam kondisi cuaca yang sulit. Drone ini mampu mendaki hingga ketinggian 7,5 km dan mencapai kecepatan hingga 200 km per jam. Drone ini memiliki radius tempur sejauh 300 km dan dapat mengangkut persenjataan seperti rudal dan bom seberat 300 kg. Hingga saat ini, PBB menyebut lebih dari 3 juta warga telah mengungsi.